Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Inilah kisah nyata azab kubur karena dua hal yang sepele. Portal Balmong. Ini adalah silsilah perjalanan setelah kematian. Dalil-dalil yang saleh menyebutkan bahwasanya ada di antara orang-orang yang muslim, mereka akan diazab di dalam kuburnya sesuai dengan kadar dosa yang mereka bawa setelah kematian. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua. Lalu, dua hal sepele apakah yang menyebabkan orang muslim diazab dalam kuburnya? Dilansir dari portal Balmong dari kanal YouTube Ferry Channel sebagai berikut. Rasulullah SAW diriwayatkan dalam sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW pernah melintasi dua buah kuburan orang muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh dua orang penghuni kubur ini sedang diazab." Dan Rasulullah SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperdengarkan kepada beliau, baginda Rasulullah, rintihan atau teriakan orang-orang yang diazab di dalam kuburnya. Ketika itu diperdengarkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat beliau, "Sesungguhnya dua orang penghuni kubur ini tidaklah sedang diazab gara-gara perkara yang besar atau gara-gara dosa besar menurut kalian. Dia diazab oleh dua perkara sepele menurut kebanyakan manusia, padahal hakikatnya itu adalah perkara yang dahsyat dan luar biasa di sisi Allah, dosa besar." Dan Rasulullah bersabda, "Salah satu di antara mereka dulunya ketika hidup, dia senantiasa menyebarkan fitnah, mengadu domba antara sesama. Yang satunya lagi, dia tidak terlalu peduli dengan kesucian dari najis. Dia tidak berupaya untuk menjaga pakaiannya terkena cipratan najis. Ketika dia kencing atau buang air kecil, gara-gara hal ini keduanya diazab di dalam kuburnya." Dan sampai rintihan dan teriakan mereka itu diperdengarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Hadis ini sahih, diriwayatkannya Imam Muslim dalam sahihnya. Berhati-hatilah dari dosa-dosa yang tidak kita hanya akan mendapatkan dampak di dunia, kita juga akan merasakan dampaknya di alam barzah. Bahkan boleh jadi dampaknya akan berlanjutan kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis ini, Rasulullah menceritakan dua perkara yang banyak kita lakukan. Dua perkara yang kita anggap biasa-biasa saja. Datang ke fulan kemudian mengatakan si Anan berkata begini menjelekkan engkau. Kemudian datang ke Anan mengatakan si fulan berkata begini tentang engkau. Dia menjelek-jelekan engkau. Dia melakukan adu domba atau ghibah dan seterusnya, sehingga memunculkan permusuhan antara kaum muslim, orang-orang yang beriman. Ini perkara yang banyak kita lakukan, yang kita anggap hanya sepele, padahal itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyebab terjadinya azab kubur. Satu lagi yang kita anggap sepele, yaitu berupaya menjaga diri dari najis.
tidak berupaya menjaga kesucian pakaian karena pakaian kita digunakan untuk sholat. Jika kita tidak memberikan perhatian dalam masalah ini, justru dikategorikan dosa besar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penyebab terjadinya azab kubur. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang Muslim ada orang yang akan disiksa di dalam kubur mereka, sekalipun dia Muslim. Semoga ini bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah rasa kepedulian kita untuk segera bertobat, beristighfar dari dosa-dosa besar, termasuk juga dosa-dosa kecil. Dan semoga juga ini menjadikan kita lebih menjaga kesucian lahiriah kita. Di samping kesucian hati kita secara batin, kita perlu menjaga kesucian pakaian kita, anggota badan kita dari najis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.